Oh, ini sudah ada buku saya di sini. Oh, nanti akan dibagikan. Ya. Wah, saya harus tanda tangan sekian banyak. Ya. Ya, saya jadi lupa mau bicara apa ya. Ya, bicara tentang moderasi beragama. Waktunya sampai jam berapa, Pak? Jam 12. Di sini nggak ada jam ya. Jam berapa kita sekarang? Jam 9, oke. Waktunya meskipun dibanding sesi-sesi yang lain cukup leluasa, tapi tentu saja tidak akan pernah cukup kita bicara tentang moderasi beragama. Gitu. Karena ini tema atau sebuah bahasan, sebuah istilah, sebuah konsepsi yang memiliki spektrum, memiliki ruang lingkup bahasan sangat luas. Bahkan saya sering mengatakan ini tidak akan pernah selesai kita membicarakan moderasi beragama. Tidak akan pernah selesai karena ini never ending proses yang tidak berkesudahan, yang tidak ada ujungnya. Karena beragama itu kan tidak ada akhirnya. Ya, akhirnya kalau kita meninggal dunia selesai kita. Tapi juga banyak para tokoh agama, para ahli mengatakan enggak. Ketika kita meninggal dunia, tetap saja kita tetap terus akan beragama karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban kita. Kalau orang Muslim meyakini di alam barzah akan ditanya-tanya gitu. Nanti di hari kemudian, di hari kiamat juga akan dimintai kesaksiannya dan seterusnya. Jadi bahkan setelah kita meninggal dunia pun kita akan terus beragama. Nah, jadi ini spektrumnya luas sekali. Oleh karenanya begini, ini datang dari tadi se-Indonesia. Jadi dari semua wilayah tanah air kita. Saya ingin mulai dari problem nyata yang dihadapi oleh ibu bapak sekalian saja. Dari masalah-masalah real yang Bapak Ibu sekalian hadapi terkait dengan moderasi beragama. Daripada saya bicara tentang moderasi beragama yang juga belum tentu menjawab kebutuhan nyata yang Bapak Ibu hadapi, maka saya balik saja, bicara tentang moderasi beragama, bicara dari persoalan real yang kita hadapi, problem nyata. Jadi apa yang selama ini menjadi kendala, yang menjadi masalah, yang menjadi problem, yang ibu bapak semua hadapi terkait dengan moderasi beragama. Terkait dengan moderasi beragama. Mungkin istilahnya, mungkin konsepsinya, mungkin pengertiannya, mungkin maksud dan tujuannya, latar belakang. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalah. Mungkin implementasinya, mungkin. Jadi, kalau saya mendengar moderasi beragama atau saya berhadapan dengan istilah moderasi beragama, lalu kemudian muncul masalah. Kok gini ya? Kok gitu ya? Ini gimana? Jadi di seputar itu yang real, yang nyata dihadapi oleh ibu bapak sekalian. Paham ya? Ada yang ingin memulai? Wah, bagus nih, responnya cepat. Ada mic lagi nggak ya? Ini. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi teman-teman dan Pak LHS. Perkenalkan, nama saya Dr. Agus Mulyana. Saya berasal dari IHM Pamukaya Palangkaraya. Mungkin Pak Bapak masih ingat bulan lalu sudah berkunjung ke tempat kami. Ya, jadi langsung saja Bapak, kami di IHM TP Palangkaraya itu terdapat sebuah program di mana rektor pada awalnya mungkin ini off the record ya. Jadi pada awalnya menginginkan pada saat setiap apel pagi itu ada doa yang mewakili masing-masing agama secara bergantian. Misalkan hari Senin secara Hindu,
Nah, kemudian nanti di minggu depannya ada Kristen, kemudian Islam dan sebagainya. Karena kami di IHAN DP Palangkaraya walaupun berbasis Hindu, tetapi ada juga umat-umat lain di dalamnya. Nah, jadi pada saat apel, yang itu kan sudah lumrah begitu ya. Nah, jadi pada saat apel di minggu berikutnya itu ada doa melalui secara non-Hindu. Ya, jadi karena rektor kami moderat gitu ya, jadi ingin juga bagaimana doa agama lain bisa bisa tampil saat apel pagi itu. Jadi diberi kesempatan juga. Nah ini problemnya adalah ketika hal itu terjadi, jadi ada banyak penolakan. Ya, baik dari beberapa oknum dosen, kemudian mahasiswa, kemudian yang paling keras itu dari tokoh masyarakat. Jadi IHAN karena dianggap kampus Hindu, dianggap kenapa kita menampilkan doa umat lain. Kita di IHAN ini sudah cukup mengalah, jadi sudah mau menerima orang non Hindu untuk bekerja di IHAN, tapi kok sekarang apel juga memakai doa umat lain. Nah, ini yang terjadi penolakan di masyarakat. Jadi baik dari tokoh adat, tokoh agama itu melakukan penolakan. Nah, saya kira problem-problem seperti ini, seperti halnya rumah ibadah, juga problemnya dari kebijakan lokal itu yang kadang tidak mau mayoritas itu dikesampingkan, jadi tidak mau memberi kesempatan minoritas. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana kiat-kiat untuk mengatasi masalah seperti ini? Baik. Nah, demikian, terima kasih Bapak. Baik, saya menangkap poinnya. Yang lain, ini masalah gitu ya. Apakah bagaimana menyikapi ini? Apakah ini kaitannya dengan moderasi agama? Yang lain mohon juga dipikirkan, kalau perlu ditulis supaya nggak lupa, itu ya. Masalah real, masalah nyata. Boleh lebih dari satu, ya boleh lebih dari satu. Dalam waktu 3 menit lah atau paling lama 5 menit gitu ya, saya beri kesempatan untuk berpikir, merenung. Mungkin masalahnya, kalau masalahnya banyak, pilih saja 1-2 yang betul-betul dirasakan menjadi masalah begitu. Nanti setelah itu saya akan ingin mendengar atau mendapatkan apa yang menjadi masalah Ibu Bapak sekalian. Jelas ya, 3-5 menit untuk itu, silakan.